Pemirsa, inilah headline news pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Jose Nicole. Mahkamah Konstitusi terus menerima permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilkada 2024 hingga malam ini. Untuk informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV Devi Syafira langsung dari Mahkamah Konstitusi. Devi, selamat malam. Sudah berapa permohonan PHPU yang diterima MK hingga malam ini? Ya, Jose dan juga pemirsa, sampai dengan malam hari ini Mahkamah Konstitusi telah menerima 170 gugatan yang terdiri dari 135 terkait dengan pemilihan bupati dan wakil bupati, kemudian 35 yang terkait dengan pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Meskipun sudah ada sejumlah gugatan yang masuk, ini belum ada gugatan dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kalau kita melihat sejak siang hingga malam hari ini, Jose dan juga pemirsa, ada satu paslon dari Jakarta yang memang sudah mengajukan permohonan ataupun melakukan konsultasi, namun belum mendaftarkan gugatan, yakni dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan juga Suswono. Sementara itu, kalau berbicara mengenai persiapan Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan ataupun sidang perkara hasil pilkada nanti, ini sudah dilakukan persiapan yang sudah matang begitu ya. Yang pertama adalah sudah adanya gugus tugas untuk mengadili dan juga memutuskan perkara. Kemudian yang kedua, ini sudah adanya simulasi sidang perkara hasil pilkada. Lalu adalah sudah menentukan hakim konstitusi yang nanti akan mengadili perkara. Dan nanti hakim konstitusi ini akan dibagi menjadi 3 panel, dan hakim konstitusi yang bertugas nanti tidak ada konflik of interest ataupun konflik kepentingan. Kemudian terkait dengan penerimaan dokumen, ini juga sudah dilakukan baik secara online maupun offline. Sementara terkait dengan tahapan yang dilakukan untuk mengajukan gugatan, ini yang pertama adalah tentunya pengajuan dokumen atau pengajuan permohonan, kemudian juga pemeriksaan kelengkapan. Setelah nanti diperiksa, kemudian ada kekurangan, baru dilakukan perbaikan kelengkapan, lalu juga ada registrasi, kemudian juga ada penyampaian dari salinan permohonan dan juga pemberitahuan sidang pertama ini akan digelar kapan. Lalu setelah itu ada pemeriksaan pendahuluan, ini untuk dilihat materi pokoknya ini sudah jelas ataupun sudah lengkap atau belum. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan yang nanti akan dilihat atau diperiksa terkait dengan permohonannya, alat bukti, kemudian saksi, ahli, dan juga pihak terkait dalam hal ini adalah KPU. Sementara itu nanti untuk pemeriksaan sidang putusan ataupun sidang putusan ini akan ditetapkan maksimal 45 hari sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu yang terakhir adalah salinan putusan Mahkamah Konstitusi. Jose. Ya, Devi, terkait Pilgub Jakarta, sudah ada kepastian dari paslon 01 maupun 02 kapan akan menyampaikan berkas permohonan secara resmi? Ya, Jose dan juga pemirsa, kalau berbicara mengenai kapan pastinya paslon 01 maupun 02 untuk Pilgub Jakarta ini mendaftarkan, ini belum ada informasi secara pastinya. Namun yang jelas tenggat waktunya ini sampai dengan Rabu 11 Desember 2024. Namun meskipun begitu, dari pihak paslon 01 Ridwan Kamil Suswono yang tadi diwakili oleh tim kuasa hukumnya Faizal Hafid ini sudah mengajukan konsultasi, baik konsultasi terkait dengan tenggat waktu hingga 11 Desember tersebut, kemudian juga konsultasi terkait bukti-bukti apa saja yang nanti akan diajukan. Lalu juga konsultasi ini atas perintah Ketua Tim Ses Ridwan Kamil Suswono, yakni Riza Patria. Sementara itu memang ada beberapa hal yang dicatat begitu ya. Ini persiapan dari tim Ridwan Kamil Suswono sudah 97% untuk mendaftarkan gugatan hasil Pilkada Jakarta 2024. Kalau kita melihat kemarin dari tim kuasa hukum Ridwan Kamil Suswono yang diwakili oleh Ramdan Alamsyah, ini memang ada sejumlah catatan yang akan digugatkan ke Mahkamah Konstitusi ini terkait dengan adanya kecurangan Pilkada 2024 maupun terkait dengan pemungutan suara ulang. Yang pertama terkait dengan kecurangan pilkada misalnya di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur, ini dikatakan ada 18 surat suara yang disalahgunakan oleh oknum KPU. Meskipun begitu, kalau untuk pendaftaran ini belum dilakukan oleh paslon 01, begitupun dengan paslon 02 dari tim kuasa hukumnya ini belum memastikan kapan kiranya akan mendaftar gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Demikian Jose yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Devi Syafira atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.